Jadi seandainya semua manusia dikumpulkan, ini kekayaan dan kemiskinan atau kekurangan dua-duanya adalah ujian. Namanya ini kan ini sama ya. Kalau misalkan apa hidup ini diserahkan kepada manusia, semua manusia boleh memilih, kamu mau memilih kaya atau memilih miskin, di mana dua-duanya adalah ujian. Pasti semuanya akan memilih kekayaan. Gak ada yang mau jadi orang miskin. Pasti. Tapi rata-rata kalau kemewahan dan kekurangan dua-duanya adalah ujian, mana yang lebih kita sukai? Kemewahan. Diuji dengan kemewahan. Kalau dipilih, maukah kamu diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Kan dua-duanya ujian. Pilihnya yang mana? Kita pilih yang mana? Kalau manusia, kalau milih pasti kemewahan. Kemewahan ya. Jadi seandainya semua manusia dikumpulkan, ini kekayaan dan kemiskinan atau kekurangan dua-duanya adalah ujian. Namanya ini kan ini sama ya. Kalau misalkan apa hidup ini diserahkan kepada manusia, semua manusia boleh memilih, kamu mau memilih kaya atau memilih miskin, di mana dua-duanya adalah ujian. Pasti semuanya akan memilih kekayaan. Gak ada yang mau jadi orang miskin. Pasti. Walaupun dua-duanya merupakan ujian. Oleh karena itu, karena kata ayatnya kadar waktu ayatnya itu kata siapa? Kadang-kadang kadar waktu ayatnya itu yang memilih apa kekayaan, ya kan? Yang memilih kekayaan. Alasannya itu karena kefakiran itu bisa menuntun seseorang kepada kekufuran. Pertanyaannya, apakah kekayaan juga tidak menjerumuskan seseorang pada kekufuran? Jawabannya apa? Lebih lagi. Bukan itu. Masalah dia masih miskin. Punya duitnya baru 1 triliun. Baru. Ya kan, makanya masih kurang. Betul. Ini baru 1 triliun tuh saya. Tahu mimpi. Iya, makanya kalau seandainya manusia itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pilih kaya atau boleh miskin? Pasti apa yang dipilih adalah memilih kekayaan. Iya kan? Padahal dua-duanya ujian. Oleh karena itu, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa al-khairu ma khayyarallah. Kebaikan yang paling baik itu adalah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah mengetahui dengan ilmunya mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita misalkan ditentukan sebagai orang yang terkenal, ya itu yang terbaik. Kalau kita menjadi orang yang terkenal, maka bisa jadi akan petaka dan seterusnya. Jadi oleh karena itu kita harus baca. Cukup kalau mau dibaca di sini jadi lupa. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'asyurni wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli. Allahumma bukan lupa kan. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allah seperti awas ya kakak ini kalau yang mengetes doa sholat itu anak-anak dites doa sholat. Iya. Kalau dibaca sendiri dia ingat dalam sholatnya, tapi kalau misalkan di sholat dites diuji itu lupa jadi karena grogi begitu ya. Waridho bima qasam tahuli ya dan jalali wal ikram. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah ditetapkan dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan jalali wal ikram. Saya ingat itu menurut Syekh Sya'rawi, siapa yang mendawamkan doa ini itu akan dikejar-kejar rezeki. Kenapa dikejar-kejar rezeki? Karena
mudah-mudahan kita sudah ridho Ridho. apa yang Ridhoannya Abu Nawas. Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita dapat kita sudah ridho dan tidak mengeluh ya. Makanya ayat yang juga masih ada kaitannya dengan ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayatnya? Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth. Tapi ingat, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat. Jadi banyak hal-hal yang sangat menarik di dunia ini. Di antaranya adalah apa? Anisa ya. Anisa itu wanita ya, maksudnya menjadikan istri, wal banin, anak-anak ya. Lihat aja begini. Kita ngaji ditarik-tarik. Kemudian wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Al qanatir al muqantarah itu adalah harta yang berlimpah, baik yang emas ataupun wal khaylil musawwamah. Khaylil musawwamah itu kalau dulu konteksnya apa? Kendaraan ya. Karena al khaylil musawwamah adalah kuda yang bagus. Kuda yang bagus itu sebagai kendaraan. Jadi ini yang dari dulu sampai sekarang kemudian menarik. Kalau dulu kendaraan adalah kuda yang bagus. Sekarang juga sama, kuda Ferrari. Iya. Kemudian wal an'am wal hars ya. An'am itu berarti binatang ternak, al hars itu berarti tanaman, tumbuh-tumbuhan. Semuanya adalah kenikmatan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan ya semuanya, tapi kemudian ditutup wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi husnul ma'ab, kembali yang baik itu adanya hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi